Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Septia Handayani dari kelas H1 Manajemen Angkatan tahun 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai cara menghitung rasio keuangan. Nah, apa sih rasio keuangan itu? Nah, rasio keuangan merupakan metode yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dari sebuah perusahaan selama satu periode. Nah, tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana sih perkembangan dari perusahaan tersebut. Nah, kali ini saya hanya akan menjelaskan beberapa rasio saja. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu current ratio. Lalu ada rasio profitabilitas, ada rasio solvabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Nah, untuk contohnya saya mengambil contoh laporan keuangan dari perusahaan PT Kino Indonesia. Nah, PT Kino ini sudah memiliki banyak produk ya teman-teman, mulai dari larutan cap kaki 3, Sleek Baby, Maskulin, BNB, dan masih banyak lagi. Nah, langsung saja kita ke rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas, yaitu current ratio. Rumusnya adalah aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, kita bisa lihat dari laporan posisi keuangannya, ada total aset lancar. Kemudian, di laporan posisi keuangannya ada total liabilitas jangka pendek. Sehingga didapatkan hasil bahwa current ratio PT Kino sebesar 1,18. Nah, teman-teman, rasio likuiditas ini merupakan jenis rasio untuk mencari tahu kemampuan perusahaan untuk membayar hutang jangka pendek ya, atau hutang lancar. Selanjutnya yaitu rasio profitabilitas. Nah, rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya rasio keuntungan atau laba yang berhasil perusahaan kumpulkan dalam periode tertentu. Yang pertama ada gross profit margin. Rumusnya yaitu penjualan dikurangi harga pokok penjualan dibagi penjualan. Nah, langsung saja ke laporan laba ruginya. Di sini ada laba kotor dibagi penjualan, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,48%. Nah, lanjut, yaitu ada net profit margin atau margin laba bersih ya. Ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih terhadap total pengeluaran perusahaan, termasuk bunga dan pajak. Nah, rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi penjualan. Nah, di sini ada laporan laba ruginya, yaitu laba neto dibagi penjualan. Nah, hasilnya yaitu 0,01%. Lanjut ke rasio return on investment atau ROI, yaitu perhitungan yang dipakai untuk mengetahui apakah perusahaan ini mampu menghasilkan laba atau keuntungan lewat investasi yang dilakukannya. Nah, rumusnya itu yaitu laba setelah pajak dibagi total aktiva. Nah, di sini ada laporan laba ruginya yaitu laba neto, dan juga di laporan posisi keuangannya ada total aset, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,003%. Nah, lanjut ke rasio return on equity. Rumusnya adalah laba setelah pajak dibagi modal. Nah, di sini di laporan laba ruginya masih ada laba neto. Lalu di laporan posisi keuangannya yaitu total ekuitas, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,006%. Nah, lanjut kita ke rasio solvabilitas, yaitu debt ratio. Rumusnya adalah total utang dibagi total aktiva. Total utangnya dapat kita lihat di laporan posisi keuangan, yaitu total liabilitas dan juga total aset. Sehingga didapatkan hasil debt ratio dari PT Kino sebesar 0,51%. Nah, lanjut ke rasio aktivitas, yaitu perputaran aktiva tetap. Rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Nah, penjualan ada di laporan laba rugi, dan total aktiva tetapnya ada di laporan posisi keuangan, sehingga didapatkan hasil sebesar 0,34 kali. Nah, lanjut ke rasio selanjutnya yaitu perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan dibagi total aktiva. Nah, penjualan ada di laporan laba rugi, dan juga total aktiva ada di laporan posisi keuangan,
sehingga didapatkan hasil yaitu sebesar 0,17 kali. Nah, jadi rasio keuangan ini merupakan analisis penting ya untuk sebuah perusahaan, karena bisa dimanfaatkan investor sebelum melakukan investasi. Juga perusahaan dapat menjadikan sebagai metode penilaian terhadap perkembangan usahanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.